Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu melaksanakan perawatan jenazah. A. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi 4 kegiatan. 1. Memandikan, 2. mengkafani, 3. menyolatkan, dan 4. menguburkan. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu 1. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. 2. Melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. 3. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. 4. Membetulkan letak anggota tubuhnya serta memujurkannya ke arah kiblat. 5. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. 6. Membayarkan utang-utangnya. B. Memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Kemudian tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. 4. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 6. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. 7. Mewudhukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. 8. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung
lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatkanlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Mengkafani jenazah. Ketentuan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan, lembar 2 sebagai kerudung kepala, lembar 3 sebagai baju kurung, lembar 4 menutupi pinggang hingga kaki, lembar 5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. 8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Praktik mensolatkan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Jika mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensalati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau soft. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat, ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya adalah sebagai berikut. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua, dan selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu diperuntukkan untuk bagi jenazah pria. Adapun jenazah wanita adalah Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfirana walahu. Ini juga diperuntukkan untuk jenazah pria. Adapun jenazah wanita bacaannya adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfirana walaha. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Menguburkan jenazah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu
bambu dari atasnya, agak menyamping. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Hikmah atau manfaat perawatan jenazah. Satu, meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana dan sementara. Dua, menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup belum mati. Tiga, gemar mensucikan diri sebelum disucikan atau dimandikan. Empat, menggugah kesadaran untuk menutup aurat berjilbab sebelum ditutup dengan kain kafan atau dijilbabi. Lima, baju pakaian luar termasuk kedudukan jabatan bukanlah hal utama, melainkan apa yang ditutupi yaitu hati atau iman. Karena ketika mati semua sama menggunakan kain kafan berwarna putih. 6. Menjaga sholat 5 waktu sebelum disolatkan. 7. Menyadari bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. 8. Menggugah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki, harta benda dan lain sebagainya di jalan kebaikan, karena kalau jasad sudah dikubur maka semuanya tentu tidak akan dibawa mati atau dikubur. Demikianlah paparan singkat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Semoga bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.